Mari copot spanduk sambil dengerin Mars Depok Sejahtera dan himne Depokku ciptaan wali kota. Begini, wali kota Depok yang dari PKS itu namanya Muhammad Idris. Wakilnya Imam Budi Hartono, juga kader PKS. Mereka terpilih karena beruntung saja. Ya, karena sebetulnya yang menang adalah mereka yang tidak memilih paslon itu alias golput. Plus saingannya tentu saja. Kenapa bisa begitu? Dari hasil Pilkada Depok 2020 terbaca begini. Jumlah DPT atau daftar pemilih tetap di Pilkada Depok tahun 2020 ada 1.220.362 suara. Tapi jumlah yang ikut memilih cuma 777.737 orang. Dan waktu pemilihan ada suara juga tidak sah, sebanyak 29.391. Jadi suara sah cuma 748.346 suara. Ini sama dengan 62,79% partisipasi politik. Artinya ada 37,21% warga Depok yang tidak memilih alias golput. Dari jumlah suara sah tadi, PKS meraih 415.657 atau 55,54% dari suara yang masuk. Atau cuma 34% dari total pemilih tetap yang terdaftar di Depok. Ini kalah dibanding mereka yang golput 37,21%. Itu. Sisanya memilih paslon lawannya, yaitu Pak Pradi Supriyatnya, kader Gerindra, yang berpasangan waktu itu dengan Afifah Alia. Ini dari kader PDIP. Nah, by the way, dulu orang bilang Depok itu singkatan dari The Eerste Protestantse Organisasi van Christenen. Jemaat Kristen Protestan Baheula, atau yang awal-awal itu dari sana. Baru-baru ini, Wali Kota Muhammad Idris mengeluarkan surat edaran resmi yang intinya soal larangan spanduk atau baliho parpol dipasang di tempat umum di Depok. Semua juga tahu bahwa wali kota yang PKS itu mulai gerah dengan mereka yang menggadang Kaesang, putra Pak Jokowi ya, sebagai calon wali kota Depok. Nah, utamanya ulah PSI lah, Partai Solidaritas Indonesia, yang getol mempromosikannya. Apalagi Kaesang dengan gayanya yang nyeleneh ikut mengangkat isu ini di podcastnya. Jadi ramai di dunia maya. Yang katanya ini sangat potensial sebagai agenda setting bekal pilkada nanti. Nah, Wakil Ketua PSI Depok, Bro Icuk Pramana Putra, bilang tak jadi soal, nggak apa-apa mau dicopot itu semua spanduk itu. Asalkan Pak Wali Kota juga konsisten dan berlaku adil terhadap semua. Artinya, copot juga dong baliho atau spanduk kader-kader PKS yang terlanjur meramaikan atau mengotori pandangan mata di kota Depok. Selain spanduk PKS, juga spanduk kader parpol lainnya tentu saja. Pasalnya, Wali Kota Depok ini terkenal rajin bikin surat edaran sih. Belum lama berselang ada surat edaran yang menginstruksikan masyarakat dan aparat daerahnya untuk pada waktu tertentu menyanyikan lagu Mars Depok Sejahtera dan himne Damai Depokku. Nah, kedua lagu ini adalah mahakarya dari Pak Wali Kota itu. Dengan untaian kata-kata yang dirancang berwibawa tertulis dalam maklumat yang diedarkan itu. Agar semua perangkat daerah, camat, lurah, serta masyarakat kota Depok memedomani atau melaksanakan ketentuan penggunaan Mars Depok Sejahtera dan himne Damai Depokku. Lalu selanjutnya tertera juga soal kesetaraan kedua lagu karangan beliau itu dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Begini tertulis, kepada semua kepala perangkat daerah, camat, dan lurah dalam pelaksanaan kegiatan formal setelah dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pengumandangan lagu Mars Depok Sejahtera, dan penutupan acara dikumandangkan lagu Himne Kota Depokku. Begitu pesan Pak Wali Kota dengan penuh harapan. Kota Depok juga kota yang penuh dihibur dengan lagu ciptaan Pak Wali Kota sendiri. Lagu yang diputar berulang-ulang, ya seperti kaset rusak begitu, di perhentian lampu merah, di mana tempat mobil dan motor itu harus berhenti, bukan lantaran lampu merahnya, tapi gara-gara macetnya, ajubillah. Bukan soal bagus atau tidaknya sih, tapi ini katanya adalah tiket masuk nirwana, bukan? Jadi ya nikmati saja suguhan atau pemaksaan ini. Apakah Depok bakal merdeka dari PKS nanti tahun 2024 saat pilkada serentak dilaksanakan? Ya tergantung warga Depok, terutama yang tadinya golput itu. Mari selamatkan Depok, merdekakan Depok dari PKS. Demikian perspektif kali ini, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.